Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan saya, Pak Son. Pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran. Untuk materi kita hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Kita langsung ke materinya. Yang pertama, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Nah, di sini para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi negara Tiongkok dan India, dan tentunya untuk menarik investasi asing. Misalnya ada penanaman modal asing di wilayah sangat dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan baik di masyarakat ASEAN. Nah, pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, secara bertahap MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN yang lain. Selain itu juga akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional, misal seperti dokter, para ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Nah, bentuk dari interaksi ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan seperti profesor di Indonesia yang tertutup akan kekurangan sumber daya manusia dari ASEAN itu sendiri. Yang berikutnya tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Nah, kehidupan sosial sangatlah dinamis atau seperti bergerak begitu. Nah, kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara atau ASEAN ini sangatlah berbeda dengan hidup yang tentunya berbeda dengan hidup berdampingan, terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Nah, ada masalah-masalah kemanusiaan yang banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi sekat-sekat kepentingan. Nah, misal pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga seperti negara Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan mereka menggunakan perahu. Nah, pengungsian ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu karena di negaranya terjadi perselisihan atau konflik, sehingga mereka mengungsi atau melakukan migran ke daerah yang lain atau ke negara-negara yang lain. Oke, yang berikutnya tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Untuk kebudayaan, yaitu salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN. Dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas, konferensi ke-6
Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue di Vietnam dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN. Nah, di sini akan menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama atau visi bersama dan jati diri bersama. Nah, seiring dengan perjalanan selama 47 tahun kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan telah mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat menonjol tentang kebudayaan sebagai faktor yang paling penting bagi pembangunan komunitas ASEAN yang secara berkesinambungan. Nah, banyak juga kegiatan hingga saat ini telah atau sedang dilaksanakan, misalnya membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Nah, beberapa aktivitas lainnya yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen tentang kebudayaan ASEAN. Nah, ada beberapa, misalnya seperti Festival Budaya ASEAN. Nah, Festival Budaya ASEAN ini digelar pada tahun 2013 di kota Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 29 Juni 2013. Nah, kegiatan ini diikuti 9 negara, yaitu negara Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumahnya adalah Indonesia. Nah, di dalam festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN. Juga merupakan ajang mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Ya, jadi di sini tidak hanya negara Indonesia yang memperkenalkan kebudayaan, tetapi juga dengan negara ASEAN yang lain, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Vietnam, dan lain-lainnya. Nah, yang berikutnya, yang kedua tentang perkemahan budaya serumpun ASEAN. Nah, perkemahan budaya serumpun ini yaitu kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara, yaitu ada negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budayanya. Nah, untuk kegiatan ini juga sudah beberapa kali berlangsung, misal di tahun 2010 di Sambas, tahun 2012 di Makassar, dan yang akan datang pada tahun 2017 dan di tahun 2017 yang sudah berlalu itu di Kabupaten Siak. Nah, kegiatan ini juga turut mendukung kelestarian dan peningkatan silaturahmi bangsa serumpun, baik Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Lalu yang ketiga tentang industri musik. Musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Ya, saat ini musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun masyarakat itu berada. Nah, untuk di Asia Tenggara, jenis musik sangat beragam. Nah, untuk di Indonesia, salah satu musik khasnya adalah musik dangdut. Nah, untuk perkembangan musik dangdut, untuk perkembangan industri musik sangat maju. Misalnya seperti konser, festival musik, dan berbagai event lainnya yang menunjukkan tentang industri musik.
Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Nah, misalnya ada beberapa kasus yang menjadi sorotan, di antara lain yang pertama, sengketa perbatasan wilayah. Nah, masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Limitan. Nah, yang dimana kasus ini Pulau Sipadan dan Limitan yang seharusnya milik negara Indonesia telah diklaim oleh negara Malaysia. Dan ada kasus lainnya seperti kasus Kepulauan Spratly ya, yang masih menjadi objek sengketa negara Vietnam dan Filipina, dan juga dengan negara Tiongkok ya, tentang sengketa tentang perbatasan ya, Vietnam, Filipina, dan Tiongkok. Nah, kasus Spratly. Dan ada juga kasus Will Previhear, dan ada juga kasus Pulau Pedra Branca. Nah, yang berikutnya, yang kedua, tentang pekerjaan migran. Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Nah, banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan untuk perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Nah, bagi ASEAN, kasus tersebut menjadi perhatian tersendiri. Ada beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan. Misalnya seperti penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran. Yang berikutnya tentang penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga migran. Yang terakhir, tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, ada ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN yang menjadi salah satu kendala terbesar bagi ASEAN. Nah, dari 10 negara ASEAN terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Nah, dengan hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN di dalam bidang pendidikan. Nah, untuk kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Nah, misalnya seperti objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya. Nah, secara khusus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, di sini di pemerintahan Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan reformasi atau mengubah penyaluran tentang pendidikan secara menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidikan baik bagi dosen atau guru,
melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, dan peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidikan, serta rekrutan pendidikan yang profesional. Oke, mungkin untuk pertemuan kita hari ini kita sampai di sini dulu, cukupkan. Terima kasih, selamat pagi, semangat belajar di rumahnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke.